Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Riza Hayati Ifro pada mata kuliah Kesetaraan dan Keadilan Masyarakat di Wilayah Hutan Hujan Tropis, dan tentunya ini merupakan pertemuan kedua kita. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar Health Equity and Equality in Public Health. Apa sih kesetaraan dan keadilan di ranah kesehatan masyarakat? Kita tahu sesuai dengan ruang lingkup Fakultas Kesehatan Masyarakat Unmul bahwa fokus kita, learning study kita bertujuan untuk lebih mengembangkan kepada konsep hutan hujan tropis dan kerasnya kemiskinan yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di kawasan hutan alam di negara berkembang itu sangat terasa. Banyak berbagai masyarakat khususnya untuk wilayah-wilayah terpencil di wilayah Kalimantan Timur contohnya yang belum dan juga masih jauh dari akses kesehatan, kemudian pendidikan dan juga layanan kesehatan yang juga sulit untuk dijangkau. Sehingga hal ini menjadi tantangan kita bersama sebagai lulusan sarjana kesehatan masyarakat untuk berkontribusi dalam konsep keadilan dan kesetaraan. Nah, kemudian perlu kita pahami bahwa konsep kesetaraan dan keadilan itu tidak hanya menjadi sudut pandang dari aspek kesehatan, tapi juga dari pendidikan, ekonomi, kemudian tantangan global semua juga mengalami benturan dalam hal equity dan equality kepada wilayah populasi atau masyarakatnya. Nah, kita lihat menurut Social Justice and Equity in Health, menurut laporan WHO bahwa equity atau keadilan itu merupakan implikasi dari seseorang secara ideal untuk tetap mempertahankan dan juga tetap mengembangkan potensi kesehatan di dalam diri mereka, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu hak mereka untuk mendapatkan kesehatan. Equity and equality, kesetaraan dan keadilan itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kesetaraan dan keadilan ada dalam sudut pandang adil tetapi tidak setara. Anak laki-laki dan anak perempuan contohnya di dalam suatu keluarga memiliki perlakuan yang menurut orang tuanya adil, tetapi menurut mereka, anak mereka itu tidak adil. Contoh, anak laki-laki dan anak perempuan diberikan kesempatan untuk sarapan bersama-sama. Anak laki-laki diberikan jatah makanan yang lebih besar. Dianggap bahwa lelaki merupakan pemimpin keluarga, kemudian mereka memiliki energi yang butuh lebih banyak. Itu dalam konsep keluarga sudah salah ya dari sudut pandang gizi. Itu tidak adil dan juga tidak setara. Mari kita diskusikan lebih lanjut. Equity dan equality memiliki beberapa perbedaan dan pandangan. Kalau equity adalah konsep keadilan, di mana semua yang ada dalam konsep adil itu sifatnya etik dan normatif, berdasarkan nilai yang berlaku, bisa berbasis hukum yang ada, aturan yang ada, itu karena sifatnya nilai yang berlaku di lingkungan tersebut. Keadilan bisa bersifat subjektif dengan penafsiran yang berbeda-beda. Keadilan adalah tujuan sosial dari adil. Memang kalau kita perhatikan konsep adil dan setara ini agak sulit dan sangat sosial. Tapi itu yang harus kita lebih perdalam dan pelajari. Equality sifatnya adalah kesetaraan, kesamaan. Tidak selalu bersifat normatif, tetapi lebih bersifat teknis pelaksanaan adil dan setara dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesamaan atau equality berimplikasi pada masalah keadilan jika menyangkut tergantungnya hak asasi. Jadi kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang saja masalah adil dan setara ini, tetapi harus secara kompleks. Nah, kita lihat bahwa equality kesetaraan atau kesamaan menurut WHO itu merupakan suatu perbedaan yang muncul antara populasi satu dan populasi lainnya. Health determinants between different population group, artinya kesamaan, kesetaraan
itu harusnya tidak memiliki perbedaan, tidak ada perbedaan di sana. Tetapi apabila suatu wilayah atau grup atau kelompok sudah memiliki perbedaan, dalam artian populasi tersebut dibedakan berdasarkan suku. Jadi memang ada beberapa sifat-sifat permisif atau sifat-sifat yang lebih menonjolkan kesukuan. Itu berarti sudah bersifat tidak setara. Kemudian kekayaan, kelompok kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah. Geografisnya wilayah kota, wilayah desa. Pendidikan tinggi, pendidikan rendah. Merupakan implikasi dari perbedaan kelompok-kelompok di masyarakat kita saat ini. Artinya, saat ini mereka dalam situasi inequality, tidak setara. Tetapi siapa yang disalahkan? Tidak ada yang disalahkan karena situasi itu terbangun karena adanya suatu dinamika sosial kita. Perbedaan dalam hal inequality adalah murni perbedaan yang ada antar populasi. Jadi perlu diingat, antar populasi ini bisa kelompok ya, berdasarkan geografis atau berdasarkan wilayah. Baik itu disebabkan oleh hal-hal biologis maupun faktor eksternal seperti status sosial dan tingkat kekayaan yang kita tidak bisa justifikasi atau kita hakimi kenapa terjadi perbedaan status sosial itu. Nah, konsep equity adalah sebuah nilai. Keadilan adalah nilai. Apakah suatu pelayanan kesehatan itu sudah adil? Pelayanan kesehatan untuk kelompok menengah ke bawah dengan menengah ke atas, apakah sudah adil? Anak laki-laki di dalam suatu keluarga mendapat asupan gizi yang lebih dibandingkan anak perempuan, sehingga menyebabkan perempuan lebih berpotensi untuk mengalami stunting, anemia, dan lain-lain. Nah, ketidaksetaraan gender di sini antara laki-laki dan perempuan itu menyebabkan status kesehatan menjadi timpang. Inilah yang kita anggap sebagai inequity atau perbedaan yang tidak adil. Jadi berbeda boleh, tetapi harus sesuai keadilan. Kemampuan laki-laki dan perempuan contohnya untuk mengangkat sekarung beras berbeda. Kenapa? Ya karena mereka sama-sama mendapatkan keadilan untuk mengangkat satu karung beras, tetapi itu mereka setara, sama satu karung beras, tetapi itu tidak adil. Karena kenapa? Karena laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang dimana kita harus menyesuaikan. Sama belum tentu dia adil ya. Jadi itu yang harus kita lebih perdalam. Nah, konsep keadilan dan juga kesetaraan kesehatan merupakan suatu bentuk prestasi ya. Artinya suatu bentuk pencapaian dari seseorang ataupun pemerintah dalam memberikan kesempatan masyarakat untuk hidup lebih sehat dan meningkatkan potensi untuk hidup sehat. Nah, dimensi equity ya. Equity tadi apa? Ya, keadilan ya. Dimensi equity adalah menurut Whitehead tahun 92 ada 3 konsep keadilan. Yang pertama adalah keadilan dalam status kesehatan, yaitu kita melihat tingkat angka harapan hidup seseorang, angka tingkat kematian maternal antar populasi, kita lihatnya di sana. Atau keadilan dalam penggunaan layanan kesehatan. Penggunaan layanan kesehatan seringkali dijadikan perbandingan dengan melihat ketimpangan antar populasi. Jadi pelayanan yang dimaksud di sini tidak adil adalah mereka yang berada di wilayah pedesaan bisa saja tidak setara dan tidak adil seperti pelayanan kesehatan yang ada di kota. Yang ketiga adalah equity dalam pembiayaan kesehatan. Kebijakan pembiayaan kesehatan tahun 2000 sampai 2007 telah berhasil memperbaiki pemerataan sosial ekonomi. Tetapi saat ini, saat ekonomi sedang mengalami resesi, saat pandemi, kita melihat bahwa banyak sekali terjadi peningkatan angka pengangguran. Nah, itu juga menjadi implikasi dengan adanya tingkat kriminal yang juga meningkat. Nah, ketidaksamaan dalam pelayanan kesehatan ya, beberapa hal yang menjadi faktor. Yang pertama adalah effective care, artinya clinical evidence kurang mendukung adanya perbedaan treatment. Ya, kalau misalnya
masyarakat di wilayah pedesaan dengan perkotaan, bisa saja terjadi perbedaan dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, preference sensitive care, ketersediaan pilihan treatment berdasarkan kondisi pemeriksaan pasien. Di situ tidak sama. Kenapa? Karena mungkin fasilitas kesehatannya tidak lengkap seperti dengan yang di wilayah perkotaan. Yang ketiga adalah supply sensitive care, pada ketersediaan model treatment yang dipilih. Jadi kalau kita lihat di wilayah perkotaan, variasi pelayanan kesehatannya lebih banyak. Nah, distribusi yang adil atau equitable itu dari apa? Yang pertama adalah status kesehatan masyarakatnya. Kemudian yang kedua, akses pelayanan kesehatannya terjangkau atau tidak. Kemudian selanjutnya utilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, keterjangkauan terhadap pelayanan kesehatan. Sumber daya kesehatannya termasuk fasilitas, SDM, pengeluaran teknologi, pembiayaan, kemudian determinan kesehatan, ya kesling, air, sanitasi, behavioral factor, dan juga resiko sakit atau sosial, baik sosial maupun finansial. Nah, faktor yang dapat diterima secara moral pada ketidaksamaan perlakuan, ya, jadi ketidakadilan, ketidaksetaraan itu terkadang memiliki beberapa alasan. Ketidaksamaan ataupun ketidakadilan bisa saja karena kebutuhan kesehatannya berbeda. Jadi semakin tinggi kebutuhan kesehatannya, maka dia akan mendapatkan pelayanan dan juga perhatian kesehatan yang lebih. Kemampuan menerima manfaat. Jadi ada yang percaya dengan pelayanan kesehatan, ada yang tidak, sehingga merasa walaupun sudah ke dokter dia tidak mengalami perubahan. Contoh ya, autonomi, independensi seorang pasien, contohnya. Kemudian disabilitas dan genetik. Kemudian alasan yang kadang ada dalam masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan itu yang tidak bisa dimasuk secara moral adalah umur, ya. Oh, kamu masih kecil, kamu nggak boleh main terlalu jauh. Nah, itu sebenarnya kan hal-hal yang sebenarnya nggak masuk akal. Usia, kemudian gender, laki perempuan seperti kasus tadi, anak laki-laki lebih dibanggakan. Contoh untuk beberapa adat Jawa misalnya, anak laki-laki merasa lebih memiliki tanggung jawab yang lebih besar, padahal dua-duanya memiliki tanggung jawab yang sama. Kemudian ethnicity, etnis, kemudian income, ya, klasifikasi dalam ekonomi masyarakat, kecuali jika kemampuan untuk menerima manfaat terkendala karena faktor-faktor di atas, maka kadang akan mengalami ketidaksetaraan. Nah, equality tadi apa? Ya, kesetaraan. Equality atau kesetaraan memiliki 4 perspektif. Yang pertama adalah kesetaraan sumber daya, kemudian yang kedua kesetaraan dalam kesempatan, kesetaraan dalam kapabilitas, dan kesetaraan dalam kesejahteraan. Nah, kesetaraan itu perspektifnya sudah lebih arahnya kepada teknis, ya, sumber daya, bagaimana distribusi sumber-sumber pangan, sumber-sumber kesehatan, kemudian kesetaraan kesempatan seseorang untuk hidup sehat, ya, meningkatkan kesehatannya, kemudian equality dalam bentuk kapabilitas seseorang untuk mendapatkan hidup sehat, kemudian yang selanjutnya adalah equality dalam kesejahteraan. Kadang kesejahteraan seseorang itu juga tidak bisa dipandang secara punya pakem gitu, tidak, tetapi juga mereka sifatnya berdasarkan perspektif sudut pandang masing-masing. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, menurut Rio Declaration Principle bahwa ada beberapa faktor, ya, yang mempengaruhi kualitas hidup, lingkungan, kemudian bagaimana sosial dan juga tekanan fisik sosial kita, tekanan lingkungan kita, dan juga bagaimana tekanan ekonomi, sehingga itu yang kadang menyebabkan kualitas kesehatan kita berpengaruh. Masalah-masalah di wilayah hutan tropis, ya, itu banyak sekali yang berkaitan dengan degradasi lahan. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana efek-efek jasa
di wilayah hutan hujan tropis, misalnya pertambangan, apa dampaknya bagi kesehatan, sehingga kadang menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam penerimaan pelayanan kesehatan. Kemudian penebangan hutan ya, kemudian ada upaya-upaya untuk membuka lahan guna mengembangkan potensi perkebunan dan juga pertambangan, itu juga menjadi masalah kita saat ini. Polusi ya, meningkatkan resiko kesehatan dan kematian. Jadi kalau kita lihat memang sudut pandangnya sangat luas terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Jadi kenapa mereka yang tinggal di wilayah pertambangan malah tidak sejahtera? Nah, dikembalikan kepada bagaimana upaya dari pemerintah maupun perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempersempit kesenjangan atau gap sosial yang ada di sana. Kalau kita lihat dalam digital determinan berikut, banyak sekali faktornya. Ada government, kemudian ada keluarga, culture, behavioral. Ini menjadi satu kesatuan dalam bentuk kesetaraan dan keadilan. Upaya kesetaraan dan keadilan adalah untuk mendapatkan kondisi kesehatan yang optimal, sehingga kadang masyarakat kita memiliki beberapa penilaian kesehatan yang berbeda-beda. Studi yang pernah kami lakukan yang berada di wilayah perkebunan sawit, ternyata perempuan-perempuan pekerja sawit itu memiliki tingkat ketahanan dan resistensi terhadap kesehatan yang mereka rasakan. Jadi mereka itu merasa normally. Padahal kalau kita lihat dalam penilaian asesmen kesehatan masyarakat, mereka dalam kondisi sakit secara mental. Dan itu yang masih menjadi tantangan kita ke depan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima. Dan setelah ini kita akan lanjutkan sesi diskusi tentang bagaimana peran keadilan dan kesetaraan dengan posisi atau kontinuitas kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami dan dicatat hal-hal yang menurut Anda perlu kita diskusikan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.